Ya, sambil nunggu yang lainnya siap. Cepat selesai, ada yang mau nanya? Hari ini kita ngomongin torak-torak bergembira. Kalau enggak, presentasi dulu yang grup kemarin. Presentasi dulu, baru kita mulai tanya jawab dan lain-lain. Ayo, mulai. Ya baik, silakan kepada teman-teman yang sekarang presentasi, boleh dilanjut presentasi dulu ya. Mana yang presentasi? Ya, interupsi Pak. Mohon ditunggu sebentar Pak, ada kendala sinyal, belum bisa share screen ini. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok izin mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami, yaitu yang berjudul dengan jenis-jenis radio diagnostik dan media kontras. Yang beranggotakan kelompok yaitu Giska Ramadianti, Irsyad Hanafi, dan Nazra Al-Fasya. Next. Satu, radiografi konvensional. Next. Adapun untuk pemeriksaan radiologi konvensional adalah modalitas imaging sederhana yang menggunakan sinar ronsen atau X-ray. Pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk mengevaluasi berbagai organ tubuh, antara lain kepala, gigi, toraks, abdomen, serta tulang-tulang pada seluruh bagian tubuh. Next. Adapun untuk jenis-jenisnya yaitu konvensional kontras dan konvensional non-kontras. Untuk konvensional kontras ini, pemeriksaan sederhana menggunakan sinar ronsen atau sinar X dengan berbagai posisi pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan pada berbagai organ tubuh, antara lain yaitu jantung dan paru atau toraks, serta tulang-tulang pada seluruh bagian tubuh. Adapun untuk non-kontras yaitu pemeriksaan sederhana menggunakan sinar ronsen atau sinar X disertai dengan penggunaan obat kontras yang dapat membantu memperlihatkan kelainan yang ada sehingga mempertajam diagnosis. Misalnya, pemeriksaan saluran cerna atau bariomel dan enema, saluran kemih, organ kelenjar liur, organ kandungan, saluran kelenjar liur, pembuluh darah, dan saluran getah bening. Next. Adapun untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya yaitu cepat, mudah, dan murah. Sedangkan kerugiannya yaitu gambar yang dihasilkan sering kurang jelas karena superposisi dengan objek lain. Adapun untuk reaksi dari sinar X dengan objek yaitu yang pertama diserap, yang kedua diteruskan, dan yang ketiga dihamburkan. Untuk faktor yang mempengaruhi jenis interaksinya yaitu 1. Energi sinar X, 2. Nomor atom objek atau kerapatan,
3. Ketebalan objek. Selanjutnya yaitu untuk mediasinya positif barium sulfat dan lodium. Sedangkan media kontrasnya yaitu negatif udara dan CO2. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada CT scan atau komputer tomografi scanning. CT scan merupakan salah satu sarana penunjang penegakan diagnosa yang menggunakan gabungan dari sinar X dan komputer untuk mendapatkan citra atau gambar berupa variasi irisan tubuh manusia, menurut Bontrager 2000 tahun 2010. CT scan dapat digunakan untuk menghasilkan gambar organ di kepala, dada, perut, lutut, hingga tulang belakang. Hasil pemeriksaan CT scan membantu dokter mendiagnosis dan menentukan beragam kondisi pasien dari gangguan otot, patah tulang, hingga kanker. Dalam situasi darurat, CT scan juga dapat membantu dokter lebih cepat menentukan tingkat keparahan luka dalam atau perdarahan yang terjadi. Keberadaan CT scan juga penting obatan dan penelitian kanker. Adapun mekanismenya yaitu dalam prosesnya pasien akan berbaring dan melewati alat pemindai yang berputar. Alat ini mengambil serangkaian citra sinar X dari berbagai sudut. Hasil pencitraan lantas dikirim ke komputer dan digabungkan sehingga tercipta gambar irisan atau penampang tubuh melintang. Kelebihannya di sini yang pertama ada kualitasnya 3D. Yang kedua lebih bagus untuk tulang, yang ketiga pemeriksaannya lebih cepat. Namun kekurangannya itu terdapat radiasi, yang kedua pemakaian kontras lebih banyak yaitu 1 cc per kilogram berat badan, dan yang ketiga itu kurang detail untuk soft tissue. Adapun media kontras CT scan, menurut Neset tahun 2000, pemberian media kontras per oral untuk memperlihatkan abdomen bagian bawah sebanyak 1.200 mili per 30 sampai 40 menit sebelum pemeriksaan dan 300 mili pada saat akan dimulai pemeriksaan. Kemudian menurut Fishman tahun 2008, volume media kontras intravena sebanyak 120 mili dengan flow rate 2 sampai 2,5 mili per second. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI adalah suatu alat diagnostik mutakhir untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh dengan menggunakan medan magnet yang besar dan gelombang frekuensi radio tanpa menggunakan sinar X atau bahan radioaktif. Medan magnet yang dihasilkan oleh mesin MRI sangat kuat, diukur dalam satuan Tesla atau T. Dalam pemeriksaan MRI, pasien ditempatkan di tempat tidur yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang. Nah, medan magnet yang kuat akan terbentuk dan menyelaraskan proton atom hidrogen yang kemudian terkena pancaran gelombang radio. Hasilnya berupa sinyal yang dideteksi oleh bagian penerima pada mesin MRI. Komputer lalu memproses informasi penerima dan menghasilkan gambar. MRI menciptakan gambar yang dapat menunjukkan perbedaan sangat jelas dan lebih sensitif untuk menilai anatomi jaringan lunak dalam tubuh tanpa harus melakukan sayatan atau operasi. Organ yang dapat difoto menggunakan MRI terutama pada jaringan otak, sumsum tulang belakang, susunan saraf, susunan muskuloskeletal seperti otot, ligamen, tendon, tulang rawan, dan ruang sendi. Terus abdomen, payudara, pembuluh darah, jantung, dan lain-lain. Untuk media kontras yang biasa dipakai dalam MRI adalah gadolinium. Tujuan pemberian bahan kontras ini adalah untuk membedakan tipe-tipe jaringan tubuh, menentukan karakteristik suatu kelainan, dan memvisualisasikan kelainan yang tidak tampak pada pemeriksaan non-kontras. Nah, untuk keunggulannya itu pertama bersifat non-invasif atau tanpa pembedahan,
Lalu yang kedua, tanpa radiasi. Ketiga, zat kontras MRI jarang menghasilkan reaksi alergi. Lalu yang keempat, ada gambaran struktur jaringan lunak lebih detail. Terus yang kelima, dapat melihat penyebaran kanker untuk menentukan pengobatan terbaik. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo nanya nggak bayar ini. Jangan mentang-mentang bayar apa ya. Kayak lemes banget sih, kayak baru ini kan baru pada sahur kan ya. Ayo nanya, woi, semangat woi. Woi. Jadi nggak ada yang nanya gitu. Iya. Ya Allah, sedih amat ya. Oke, jadi udah biar cepat pulang ya kita ya. Kalau cepat selesaikan cepat pulang. Jadi tadi itu tentang materi tentang pengenalan Siti. Cuman ada ini apa namanya? Ada beberapa, ada satu hal yang kayaknya agak memang agak merancukan diri gitu ya. Yang ini nih bro, ini rancu nih. Tak kasih unjuk. Ini rancu nih. Istilah tadi pemeriksaan dengan kontras. Gitu ya, kontras. Kan tadi ada konvensional kontras sama konvensional non kontras. Ya. Kalau di kita di pemahaman kita sehari-hari di tukang ronsen, ya apa yang tadi disampaikan jadi terbalik, gitu. Jadi kalau di kita di pemahaman, nggak tahu ya pemahaman itu sehari-hari ya, takutnya nanti di pemahaman yang kamu yang kelompok ini ambil adalah dari buku umpamanya gitu ya, atau teoritis gitu ya, mungkin begitu. Tapi di pemahaman kita yang sehari-hari, konvensional kontras itu adalah pemeriksaan konvensional yang justru menggunakan kontras media, gitu, yang justru menggunakan kontras media. Jadi kayak yang tadi angiografi gitu ya, terus BNO IVP gitu ya, IVP, terus colon in lobe dan lain-lain, itu justru masuk ke konvensional kontras. Konvensional non kontras itu berarti yang tidak menggunakan bahan kontras, non kontras. Jadi yang kayak torak-torak bergembira gitu ya, terus pemeriksaan manus, kranium biasa gitu, itu masuknya ke non kontras. Itu kalau bahasa sehari-hari kita, bahasa sehari-hari. Cuman memang agak rancu kalau mengartikan bahwa konvensional kontras itu kalau diartikannya dengan bahasa begini, adalah pemeriksaan radiologi konvensional yang hasil gambarannya menghasilkan kontras yang bagus gitu ya, kontras tinggi gitu. Sementara yang non kontras berarti kalau tidak ada alat bantu nanti tidak menghasilkan kontras yang bagus gitu. Itu memang agak sedikit rancu. Maka kalau konvensional kontras dengan istilah yang tadi bahwa ini adalah pemeriksaan radiologi yang nantinya akan menghasilkan gambar ronsen dengan kontras yang bagus, maka ini adalah pemeriksaan yang tulang-tulang tadi, manus, torak gitu, itu kan kontrasnya bagus. Kontras itu adalah perbedaan densitas antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi kalau semakin di situ terlihat bermacam-macam dan terlihat jelas, umpamanya kalau kita bikin foto manus ya, manus nih. Di sini ada tulangnya gitu ya. Terus ada tulang-tulangnya, ada soft tissue, ada jaringan, ada yang hitamnya gitu. Maka di situ akan disebut sebagai kontrasnya bagus.
Nah, ini kalau istilahnya kita ganti ini jadi konvensional kontras, berarti konvensional yang mampu menghasilkan gambaran dengan kontras yang bagus. Nah, kalau misalnya tadi nih umpamanya kita mau foto BNO-IVP ginjal ya, saluran pencernaan, saluran perkemihan. Saluran perkemihan kalau tanpa obat, maka nggak akan ada gambarnya. Ginjal nggak kelihatan, ginjal cuma kontur doang kanan kiri gitu ya. Ureter nggak kelihatan dan lain-lain, sehingga kontrasnya rendah. Gitu. Jadi mungkin disebut sebagai pemeriksaan yang tidak menghasilkan kontras yang bagus, non kontras. Gitu. Tapi kalau pengertian di kita sehari-hari yang tadi ya, yang kontras berarti yang plus obat kontras, yang plus media kontras. Kalau yang non berarti yang tanpa media kontras. Gitu. Jadi kalau menggunakan pengertian kita sehari-hari, slide yang tadi terbalik, gitu ya. Terus tadi membahas CT scan, MRI, gitu ya, MRI. Diingat-ingat nanti kalau CT scan sih bahayanya di radiasinya, radiasinya besar, sehingga kalau memungkinkan tidak ada orang lain di ruangan tersebut ketika dilakukan pemeriksaan radiologi dengan menggunakan alat CT scan. Kalau MRI yang berbahaya magnetnya itu satuannya kalau sekarang rata-rata 1,5 Tesla. Sudah ada yang 3 Tesla. 1 Tesla aja kan 1000 Gauss gitu ya. Gede banget, besar sekali. Kalau kalian membayangkan tabung oksigen, pernah lihat kan ya tabung oksigen ya? Tabung oksigen itu kalau masuk ke ruangan MRI terus nggak diikat, terbang dia. Ketarik ke gentrinya. Karena pernah terjadi di Indonesia pernah terjadi beberapa kali pasiennya kursi kadang meja pemeriksaan gitu, ini gantry gitu ya, ini gantry. Terus kursinya nempel ke sini, pasiennya kejepit di antaranya gitu, karena memang magnetnya besar sekali. Kursi ketarik, meja pemeriksaan ketarik. Interupsi, Pak. Suaranya tidak ada ya, Bapak. Mohon maaf. Cek, normal lagi? Sudah, Bapak. Hilang suaranya. RI yang harga bahwa tidak ada barang yang mengatasi jam tangan gitu ya. ATM lenyap semua. ATM hilang ya, kalau hilang isinya sih memang nggak ada isinya. Tapi nggak bisa dipakai lagi gitu ya. ATM nggak bisa dipakai lagi. Handphone rusak. Handphone rusak. Jam tangan mati, langsung error. Gitu. Jadi karena magnetnya saking besarnya. Saya dulu yang bikin geli itu kalau jangannya kacamata ketarik gitu. Kan bisa lompat kacamata ya. Tapi syukurnya kacamata sekarang bahannya rata-rata aluminium atau plastik gitu ya. Jadi aman. Bahkan yang mengerikan itu kalau yang bisa tertarik itu adalah kawat gigi. Ntar pasiennya ketarik nempel di gantry gitu ya, nggak bisa dilepas kawat gigi. Giginya rontok semua. Kuat sekali. Ya, jadi hati-hati. Apalagi yang pakai alat pacu jantung, mati. Bukan alatnya doang yang mati, pasiennya mati kalau yang pakai alat pacu jantung.
Jadi hati-hati banget. Safety-nya MRI itu harus hati-hati banget. Kalau safety-nya MRI CT scan gitu ya, konvensional itu kan hanya radiasi ya, radiasi. Kalau ini enggak fatal. Cuman memang tidak ada radiasinya. Cuman harus hati-hati pada saat masuknya. Kalau kalian masuk ke rumah sakit yang punya MRI, terus di MRI-nya itu ditaruh di lantai 1 gitu ya, di bawahnya basement ini pasti di basement-nya ada tandanya. Ada tandanya. Ada dilarang parkir di situ. Mobilnya ke atas nggak sampai. Tapi magnet elektronika mobilnya rusak. Kalau parkir di bawah pokok pasti. Mobil sekarang ya, ada sistem komputernya di dalam gitu. Kalau mobil dulu enggak zaman tahun 80-an ke bawah gitu ya. Sistem elektronik, sistem komputer apapun di dalamnya nggak apa-apa, aman. Tapi kalau mobil sekarang rusak di bawah MRI gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman dunia? Nah, torak-torak bergembira kita. Oke. Tanya. Enggak ada juga. Alhamdulillah. Ya. Ini saya ganggu nggak sih ya? Kayaknya enggak perlu. Kalian kayak robot gerakannya pada. Nah, woi mana ya? Sorak bergembira. Oke, lanjut. Corak-corak bergembira. Kok nggak mau dibuka sih PowerPoint saya? Ayo dong, please. Mana ini? Oke. Duh, komputer saya. Share screen-nya kelihatan? Oke. Ya, ini takutnya komputernya rusak gitu ya. Soalnya kemarin kejatuhan galon gara-gara mau nabrak truk di tol, ngerem mendadak, galon orang gelundung, isinya lagi. Laptop ada di bawah. Kan. Tapi alhamdulillah enggak rusak. Ya, kita mulai. Ini bergema Ibu. Oke, sip. Ya. Ini enggak saya begini saja. Pakai nanti ganti lagi gambarnya. Ini tadi ditambahin. Gitu, jangan jadi nanti kalau kita di lapangan itu kalau mau bikin foto torak itu akan lihat klinisnya apa sih gitu. Kalau klinisnya check up terus batuk umpamanya gitu ya, itu pasti yang mau dilihat adalah parunya. Tapi begitu klinisnya adalah kecelakaan, pasti yang mau dilihat adalah tulangnya. Karena yang mau dilihat tulangnya berarti faktor eksposinya ditambahin, digedein gitu. Gambarnya nanti berbeda dengan torak biasa. Kalau yang ini kan
yang ini kan gini ya. Ini kan tulang belakang nggak kelihatan, rib juga masih samar-samar begini gitu ya. Ini di gambar-gambar ini, di 4 gambar ini. Ini yang mau dilihat adalah paru-parunya kalau yang ini. Ya, yang ini yang mau dilihat parunya. Gambarnya normalnya begini kalau yang mau dilihat paru. Walaupun sekarang juga nggak seperti ini. Ini adalah gambar torak dulu dengan modalitas film ronsen biasa. Kalau sekarang modalitas kita menggunakan apa namanya? Kalau sekarang modalitas kita itu menggunakan CR sama DR, ya, digital. Hasil gambar digital itu berbeda dengan yang ini. Hasil gambar digital kontrasnya apa ya? Kalau ini kan dari putih hitamnya jeblok gitu ya, dari putih langsung ke hitam. Kalau yang sekarang enggak, putih terus abu-abu baru hitam kayak gitu. Jadi gambarnya enggak kayak gini, beda gitu ya. Nah, proyeksi utama ini, kalau bisa, kalau mau melihat paru, jantung dan lain-lain, proyeksi utamanya ini kayak gini. Ya, ini proyeksi utama. Artinya proyeksi ini harusnya ya seperti ini terus gitu. Jangan ganti-ganti proyeksinya kalau bisa. Mana sih yang buat nulis saya? Enggak ada. Ribet amat ini. Saudara-saudara, mana yang buat nulis saya? Ntar dulu ya. Saya stop dulu ya, sebentar ya. Nah, ini kalau bisa posisinya seperti ini, harusnya. Ya, harusnya seperti ini. Jadi torak PA kalau bisa. Kalau yang lainnya AP, tidur, supine itu dalam kondisi-kondisi memang tidak bisa begini. Harusnya begini, harusnya. Kenapa? Jadi begini ya, Bro, begini, Bro. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Jadi ini ini dia. Jadi yang pertama tangan, posisi tangan. Ya, posisi tangan nih. Sikunya harus didorong ke depan, tangannya tolak pinggang, sikunya dorong ke depan. Ini untuk apa? Melepas ini, klavikula. Kok klavikula sih? Skapula. Ya, skapula. Jadi gambaran si skapula ini biar si skapulanya terdorong ke samping. Sehingga tidak menutupi lapangan paru. Gitu, yang pertama itu. Jadi harus seperti itu ya. Terus yang kedua, kenapa PA? Kenapa PA? Kenapa enggak AP sih? Kenapa harus PA? Karena yang dinilai dari torak itu bukan hanya parunya tapi jantung. Sementara kita tahu bahwa jantung kita posisinya relatif lebih di depan ketimbang ke belakang, begitu ya. Jantung kita itu kalau umpamanya kita berdiri menyamping, ini hidung, itu posisinya di depan. Sehingga kalau ini dikasih kaset, maka jantungnya lebih dekat dengan kaset, Kita tahu efeknya kalau jantungnya jauh, ya kalau kasetnya ada di belakang begini, maka ketika ada sinar dari sini, dia akan sinar ronsen itu kan sama ya, akan divergen gitu ya, Maka jantungnya akan gede. Seakan-akan terjadi kardiomegali, seakan-akan. Padahal itu karena pembesaran karena posisi pasien. Sebentar. Nah, kalau ini jantung, sehingga posisinya harus PA. Harus PA ya. Kenapa? Ya tadi, jantungnya adanya di depan. Terus FFD-nya, nih, jaraknya. Jarak fotoronsen biasa, normal, itu hanya 100 cm. Hanya 1 meter. Tapi khusus torak, minimal 180. Kenapa? Jantung lagi urusannya. Jadi kalau umpamanya saya gambarkan di sini, ya.
Saya gambar bawahnya gini ya. Ini kalau umpamanya ini medianya. Nah, ini jantung, ini film. Kalau dekat begini kan divergennya semakin divergen gitu ya. Sehingga jantungnya akan makin besar. Maka kalau jaraknya jauh itu jadi kayak lurus sinarnya. Maka pembesarannya akan berkurang. Begitu, karena sinarnya akan relatif lebih lurus. Maka jaraknya harus 180. Gitu ya. Ini torak utamanya ini, posisi yang ini, utama. Ini torak utamanya posisinya ini. Ya, jadi APEX harus kelihatan, tidak ada rotasi dan lain-lain. Kalau yang ini nih ya, skapula tadi dorong, terus IGA ke 10 ini tarik nafas, ya IGA ke 10 berarti harus tarik nafas. Kalau nggak tarik nafas nanti nggak terlihat di IGA ke 10-nya. Terus ini faktor eksposi. Walaupun kalau sekarang udah tidak terlalu tidak terlalu bisa diaplikasikan yang nomor 6 ya, karena tadi menggunakan CRDR. Sekarang menggunakannya komputer radiografi atau digital radiografi pakainya, sehingga image reseptornya, filmnya berbeda, respon filmnya terhadap radiasi, terhadap sinar X berbeda, sehingga gambarnya nggak kayak yang tadi gitu, lebih beda dikit, gitu ya. Kalau ada yang mau nanya, silahkan nanya. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Ini torak PA, gitu ya. Nah, pokoknya ini udah dijelaskan. Ini sudah dijelaskan. Ini pentingnya bahwa kita harus terlihat sekali sinus costophrenicus. Di sini itu harus clear terlihat. Karena kalau tidak clear yang seperti ini kalau umpamanya ada cairan di situ gitu ya, ada cairan, ada pneumotorak, ya, ada cairan di situ, itu nggak bisa terbaca, nggak kelihatan. Cairan sedikit aja itu sakitnya minta ampun. Maka itu harus clear gambarnya. Ya, harus clear, nggak boleh terpotong. Termasuk berarti foto torak itu nggak boleh terpotong dari mulai apex, ya, dari mulai apex ini apex paru sampai ke sinus. Itu nggak boleh terpotong sama sekali. Terpotong ulang. Gitu ya, kalau terpotong ulang. Kecuali posisi pasiennya bukan PA. Ya, bukan PA berdiri, PA tidur gitu. Itu sinusnya nggak kelihatan ya nggak apa-apa. Karena pun ada cairan, pasti cairannya menyebar. Kan kalau umpamanya orang berdiri terus ada cairan kan pasti mengisi rongga yang paling bawah gitu ya. Maka semuanya akan ngumpul di sini, di sinus costophrenicus. Karena cairannya akan turun. Tapi begitu pasiennya tidur, ya cairannya menyebar. Sinus costophrenicus kepotong nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi memang penilaian tadi adanya cairan di pleura gitu ya, pleuritis dan lain-lain itu nggak bisa dilakukan. Gitu ya. Maka syarat utamanya adalah foto torak ini syaratnya adalah yang paling bagus torak PA pasiennya berdiri. Itu yang paling bagus. Ini AP kalau terpaksa. Ya, kalau terpaksa. Kalau bisa berdiri mah ngapain di-AP-in gitu. Ya. Karena penilaian jantungnya susah. Nah, ini gambar-gambar torak sudah dijelaskan. Perbedaan AP dan PA. Ya, jadi nanti kalau umpamanya kalian terima foto ronsen, ini foto AP, ini foto PA, sudah bisa lihat gitu ya. Oh, ini PA, oh ini AP. Lihat dari klavikula, lihat dari IGA, lihat dari skapula dan lain-lain ya, dan lain-lain. Cuman biasanya yang paling gampang untuk dilihat adalah klavikula. Ya, kalau klavikulanya lurus berarti itu AP. Yang klavikulanya membentuk huruf V gitu ya, berarti klavikulanya begini gitu ya, V. Itu berarti PA. Gitu ya. Itu yang paling gampang untuk dibedakan. Nah, ini lateral. Lateralnya juga harus kiri. Lateralnya harusnya kiri. Kayak gini nih, kiri nih. Karena jantungnya rata-rata di kiri walaupun adalah 1001 jantungnya di kanan. Ya, tapi kalau karena 1001 maka lateral yang diutamakan adalah lateral kiri. Kenapa? Karena jantungnya di kiri biar jantungnya lebih mendekat ke film. Kalau jantungnya lebih mendekat ke film, maka gambaran jantungnya akan jauh lebih tajam. Nah, dan tidak mengalami pembesaran. Terus yang ini juga penting. Kalau cairannya sedikit,
cairannya sedikit tadi ya, cairan yang ada di paru ya, pleural effusion dan lain-lain yang ada di paru sedikit, itu biasanya di foto lateral justru lebih terlihat ketimbang di foto yang tadi yang PA. Di lateralnya justru lebih terlihat gitu kalau jumlahnya sedikit. Maka foto lateral juga harus clear banget. Ya. Terus ini oblik. LAO. Ya, left anterior oblique. LAO. Left itu berarti bagian kiri sisi depan menempel ke kaset. Pasiennya miring, bahasanya begitu ya. Ini posisi pasien ya. Ini namanya posisi pasien. Jadi kalau dalam dunia radiologi itu ada dua istilah yang harus clear dibedakan antara proyeksi dan posisi. Ya, antara proyeksi dan posisi. Kalau ini posisi namanya posisi LAO. Left berarti sisi kirinya pasien, A anteriornya depannya menempel, kiri depan menempel kaset. Oblik pasiennya miring. Begitu ya. Itu namanya posisi pasien. Kalau ini disebut sebagai proyeksi, maka proyeksinya adalah PA oblik. Gitu, PA oblik kiri gitu, PA oblik kiri. Namanya PA oblik. Gitu. PA itu berarti sinarnya, kalau proyeksi itu kan arah sinar. Dari mana dan kemana? Dari mana dan kemana? Jadi proyeksinya PA berarti sinarnya dari posterior menuju ke anterior, PA. Gitu ya. Terus oblik itu berarti pasiennya miring, PA oblik. Gitu. Itu namanya proyeksi. Jadi harus bisa dibedakan antara posisi dan proyeksi. Posisi itu adalah posisi pasien, proyeksi itu arah sinar. Ini lordotik, ini penting ini. Yang lordotik itu penting sekali. Lordotik itu ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ini namanya top lordotik. Ini penting untuk menilai KV TBC yang masih awal, TBC yang masih dini, TB dini. Karena TB yang paling awal itu larinya ke apeks paru. Ke sini, ke apeks paru larinya. Ya, larinya ke apeks paru. Masih di apeks parunya di sini. Kalau yang TB udah medium, sudah parah, mah kemana-mana sudah. Tapi kalau yang awal, masih stadium-stadium awal, itu adanya di apeks paru. Sementara pada torak-torak biasa, torak PA, AP gitu ya, yang biasa, itu apeks parunya akan terhalang oleh klavikula. Jadi kita harus membuat sebuah proyeksi di mana gambaran klavikulanya itu tidak menghalangi gambaran apeks paru. Makanya sinarnya dioblikkan. Sinarnya disudutkan gitu ya, sinarnya disudutkan, atau pasiennya yang dimiring, yang dilordotikkan kayak gini. Ya, yang dilordotikkan. Sehingga ini klavikulanya ada di atas. Ini ada apeks parunya. Ini kalau oleh paru, tidak terhalang oleh klavikula, begitu ya. Nah, ini lordotik oblik sama tujuannya. Ini foto torak, apa yang mau dilihat? Ya, ini sudah menggunakan modalitas yang baru, ya, CR/DR, gambar yang ini. Bedanya di mana? Lihat di sini. Ini gambaran tulang belakangnya itu sudah mulai terlihat. Gambar biasanya hanya terlihat sampai sini, sampai di aorta, arkus aorta. Arkus aorta ke bawah sudah nggak terlihat. Ini masih ada remang-remang, masih terlihat. Gitu ya, beda memang, beda. Ini remang-remang masih terlihat. Berarti ini dia sudah menggunakan modalitas terbaru. Ya. Yang mau dilihat dari sini, dari semuanya, dari mulai apek, terus dan lain-lain, seluruhnya, sinus costophrenicus dan lain-lainnya, semuanya mau dilihat. Ya. Lanjut kemana? Nah, ini kardiomegali. Kardiomegali bisa diukur dengan tepat dengan cara tadi. Ya, dengan cara tadi. Posisi pasiennya PA, FFD-nya 180 minimal. 180 cm minimal segitu. Itu maka kardiomegalinya akan bisa diukur dengan tepat. Ya, akan tepat. Kalau AP ya susah karena memang membesar dari sananya.
kalau AP, gitu ya. Apalagi AP-nya tidur, udah jantungnya melebar kemana-mana itu, gitu ya, melebar kemana-mana. Nah, cara menghitungnya begini, AB dibagi C. Jadi nyari garis AB-nya ini adalah tarik dulu garis tengah, ambil dulu garis tengah dari jantung, ya, atau di tengahnya tulang lah ya, pokoknya garis tengah, ambil garis tengah. Habis itu tarik garis terpanjang, cari yang terpanjang. Jangan ngambilnya lurus begini ke sini kan ini jadinya pendek. Atau dari sini gitu kan jadinya pendek. Ya, tapi yang terpanjang, ambilnya yang terpanjang. Jadi nggak harus lurus antara A dengan B. Yang penting yang A cari yang terpanjang. Kan jantungnya begitu ya. Gitu ya. Maka yang A harus cari yang terpanjang, B-nya cari yang terpanjang. Udah. Nanti C-nya juga cari yang terpanjang. Cari yang terpanjang dari si paru. Begitu. Maka A ditambah B dibagi C itu adalah CTI, core thoracic index, ya, atau CTR, core thoracic ratio, atau CTI, core thoracic index atau core thoracic ratio. Itu perbandingan antara jantung, ukuran jantung dengan ukuran torak, ukuran paru. Angka normalnya adalah 50%. Kalau lebih besar berarti kardiomegali. Kalau lebih kecil enggak apa-apa. Gitu ya, tapi normalnya di angka 50. Lanjut, mana lanjut? Nah, ini syaratnya. Kardiomegali. Ini bronkitis. Ya. Dan lain-lainnya, torak-torak secara umum, proyeksi dan lain-lainnya sama. Tidak ada perbedaan. Ya, kalau tidak ada kekhususan cara, tidak ada kekhususan teknik, ya. Kalau untuk foto torak, ya, kalau untuk foto-foto torak itu tidak ada kekhususan cara, ini udah. Ya. Nah, ini yang tadi, yang kalau TB dini masih di atas. Ini udah yang TB lanjut sedang ini, yang udah lanjut parah ya sini bawah. Makanya tadi kita butuh untuk foto top lordotik karena adanya di apex paru rata-rata. Ya, yang masih tingkat minimal. Gitu ya. Dan begini, Bro. Foto torak, foto yang jadi kayak semacam apa ya? Indikator lah ya. Orang check up torak. Medical check up, kenapa sih harus toraknya gitu? Gitu ya. Mau ngelamar kerja kemana? Kenapa sih harus foto torak gitu ya? Karena dia adalah indikator dari kesehatan tubuh. Ya, terutama menghindari dari penyakit yang TBC ini. Ya, karena menular sekali TBC-nya. Makanya harus dicek terus. Nah, bahkan mau operasi, mau apa, foto torak dulu gitu kan, foto torak dulu. Dan foto torak adalah salah satu foto yang susah untuk dibaca. Walaupun sehari nih ya, karena variasi gambarnya rame banget, beda-beda sekali foto torak itu. Makanya kalau dokternya nggak jago-jago banget, gitu ya, itu susah untuk baca torak dengan benar, detail, clear gitu, susah. Ya, karena memang banyak banget gambarnya, variasi gambarnya banyak banget. Makanya foto torak itu adalah foto yang paling susah untuk dibaca. Nah, karena foto yang paling susah, maka harus hati-hati sekali untuk baca foto torak. Nggak bisa main sembarangan, gitu ya. Karena pernah kejadian termasuk ke ibu saya, ibu mertua. Ibu mertua itu kena kanker torak, kena kanker paru. Ya, kena kanker paru. Tapi pada saat ronsen di sono, ronsen berkali-kali, berapa kali lah, 2 atau 3 kali. Itu dibacanya adalah TB paru. Nah, antara kanker sama TB kan jauh banget, Bro. Tapi itu sama dokter spesialis radiologi loh, dokter ahli loh ya. Dibaca apaan? Dibacanya adalah TB paru. Akhirnya ibu saya, ibu mertua itu, kasihan kan kalau orang TB paru itu kan minum dipisah, makannya piringnya misah gitu kan ya, nggak boleh nyampur gitu kan, takut nularin, apalagi kalau ada anak kecil. Udah tiap hari minum obat sampai 6 bulan, 9 bulan gitu kan ya, minum obat terus. Ada perkembangan? Enggak.
Tetap aja masih ada, bahkan makin kemana-mana. Begitu dibawa ke dokter yang lebih jago gitu ya, sebenarnya nggak lebih senior juga gitu ya, nggak lebih senior juga, tapi lebih pinter. Ternyata dibaca sebagai apa namanya kanker paru dan stadiumnya sudah stadium 3 lebih, hampir 4 yang sudah tidak bisa dioperasi. Kalau mungkin itu dideteksi dari awal kan masih stadium awal ya. Stadium awal ya. Jadi yang waktu awal itu yang dibaca TB paru berarti 1 tahun yang lalu lah gitu ya. Itu kan masih bisa diomongkan bahwa itu mungkin masih stadiumnya stadium awal gitu ya. Jadi mungkin pengobatannya lebih gampang. Nah, terbacanya dulu kan terbacanya TB paru. Diobatin dengan obat TB ya nggak sembuh. Orang dia tumor gitu ya, nggak sembuh, malah makin parah. Malah setelah 1 tahun kemudian diketahui bahwa itu tumornya udah stadium 3 lebih, hampir 4, sudah nempel ke aorta gitu. Akhirnya ya susah, berat pengobatannya, begitu ya. Jadi memang pembacaan foto ronsen torak itu walaupun 1 hari dalam dunia radiologi itu umpamanya kalian ke rumah sakit itu ya, pasiennya radiologi 100, maka yang torak itu hampir 70-80 orang. 70-80% pasien di rumah sakit itu foto torak bergembira. Gitu. Cuman tadi tingkat kesulitannya tinggi untuk baca foto torak, makanya harus hati-hati. Begitu, karena indikator dari segala kesehatan tubuh. Gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? TB. Ya, ini gambar-gambar foto torak. Ini yang gambar yang ini. Gambar yang ini gambar dengan posisi pasien khusus ya. Jadi kalau umpamanya ada cairan, ada udara gitu ya. Itu prinsip utamanya bahwa kalau kalian melihat air di dalam gelas, gelasnya warnanya putih, airnya warnanya putih, kita akan susah melihat air ada air apa enggak sih dalam gelas tadi gitu kan ya. Kecuali kita lihat dari samping. Jadi kalau umpamanya gini ya. Pokoknya ini gelas. Terus ada airnya bening. Kalau dilihat dari atas, ini airnya penuh apa enggak sih? Ada airnya atau enggak sih? Gitu kan susah, nggak begitu jelas gitu ya. Maka syarat utamanya dilihat adalah dari samping. Maka akan kelihatan langsung, oh ada airnya, oh setengah gelas gitu kan, langsung kelihatan. Maka proyeksi yang digunakan untuk foto-foto yang ini, yang up gitu ya, yang pasiennya tidur, ini difoto dengan posisi sinar horizontal. Sehingga kayak gini nih ada cairan ke bawah, ini ada udara naik. Ini berarti udara di rongga, bukan udara normal ini, udara yang berbahaya. Ini ada cairan mengendap ke bawah. Kelihatan. Gitu. Kalau udara naik, cairannya ke bawah, gitu ya, cairannya akan kelihatan. Gitu. Ini syaratnya bikin fotonya, pasiennya tidurnya kalau ini berarti tidur miring nih ya. Kalau ini berarti pasiennya tidur miring, gambar tidur miring piye yo? Nah, gini. Ini pasiennya begini. Ya, ini matanya di sini ngadep ke kita gitu kan ya. Nah, pasiennya begitu. Nah, terus kaset ronsen yang ditaruh di belakang. Sinarnya dari depan. Gitu dari depan. Gambar dari depannya susah, 2 dimensi gitu ya, susah. Atau kalau umpamanya saya lihat dari bagian kepala, ya ini kayak gini, ini pala gitu ya, ini hidungnya, kasetnya dari bawah, di belakang, ini dari depan gitu sinarnya. Kayak gitu, pasiennya harus begitu, harus sinarnya itu harus horizontal, kasetnya harus tegak. Prinsipnya itu biar apa tadi? Kalau ada cairan di dalam organ sini, maka cairannya akan turun. Kalau ada udara, maka udaranya akan naik. Begitu. Ini termasuk foto yang sering kita lakukan adalah foto BNO. Untuk BNO akut, abdomen akut, namanya abdomen akut. Biasanya tahu-tahu orangnya datang ke radiologi dengan kondisi kesakitan, jungkir balik gitu ya, kesakitan. Nah, kita foto dengan posisi pasien tadi. Jadi LLD, left lateral decubitus gitu ya, left lateral decubitus, miring kanan, miring kiri, terus setengah duduk gitu ya. Kalau bisa duduk, duduk. Kalau nggak bisa setengah duduk.
Nah, ini akan melihat ada kebocoran. Biasanya ususnya bocor, yang orang abdomen akut kayak gitu ya, sakitan muter-muter sampai itu biasanya ususnya bocor. Nanti akan dilihat indikasi ususnya bocor dari hasil ronsen itu ada udara bebas di luar usus atau ada cairan bebas di luar usus. Jadi masuk ke rongga abdomen, bocor gitu ya, bocor masuk ke rongga abdomen. Itu sakitnya minta ampun. Ya, maka difoto dengan posisi sinarnya horizontal. Ini tulisan R up, L up itu maksudnya ini penanda bahwa ini adalah decubitus. Kalau ini berarti left lateral decubitus, LLD, left lateral decubitus. Kalau ini berarti R, right lateral decubitus. L-nya di bawah, lateral decubitus. Kalau berarti ini kan R-nya atas. R up berarti sisi kanannya di atas. L up berarti sisi kirinya di atas. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. LLD atau RLD gitu. Biasanya kalau daerah abdomen, di daerah abdomen, daerah perut, biasanya pakainya LLD, left lateral decubitus. Pakainya jangan R. Kalau R di sini ada lambung. Di kirinya ada lambung. Kalau R berarti kiri bagian atas ada lambung. Nanti kalau ada udara di sini, itu bingung itu udara di lambung atau udara bebas. Gitu. Maka harus dibalik. Dibalik kayak gini nih. Ya, jadinya LLD. Begitu ada udara di sini pasti udara bebas. Karena nggak ada lambung di situ, lambungnya ada di bawah di sini. Tapi kalau kondisinya begini, ini ada lambung di sini, susah nanti bingung bedainnya antara udara di lambung atau udara bebas. Ya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu dan Ibu semuanya. Dah, ada yang mau nanya? Woi, ada yang mau nanya nggak? Capek ngomong terus. Izin tanya, Pak. Siap. Zidan. Ya, biasanya kalau pasien yang di ronsen itu misalnya terlalu gemuk, overweight gitu, Pak, itu ngaruh nggak sih, Pak, sama interpretasi ronsen? Makasih, Pak. Ya. Memang agak susah itu kalau pasiennya overweight gitu ya, gemuk banget. Untuk foto torak itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Kita radiografer aja, setengah modar itu bikinnya. Ya, interpretasinya sih nggak terlalu ngaruh gitu ya. Cuman biasanya tadi pemaksaan untuk tarik nafasnya lebih banyak. Jadi kalau yang lain kan, kalau dalam praktek, tarik nafasnya cuma sekali. Tarik nafas, tahan, expose, cukup. Walaupun teorinya 2 kali. Tapi kalau yang orang gemuk tetap harus 2 kali. Karena paru-parunya ngembangnya dikit kalau orang gemuk. Kalau orang gemuk rata-rata nafasnya pendek, tersengal-sengal gitu kan ya. Rata-rata begitu. Maka tarik nafasnya harus 2 kali. Biar rongga parunya terbukanya lebar. Tapi secara umum tidak. Secara umum tidak. Apalagi sekarang pesawat ronsennya udah bagus-bagus gitu ya. Jadi untuk kualitas gambar sih tidak terlalu terganggu lah ya, walaupun gambarnya nggak bisa sejernih yang orang ukuran normal. Umpamanya foto abdomen, foto torak, gambarnya tidak sejernih orang ukuran normal, tapi masih bisa tetap dibaca, masih aman. Begitu. Gitu Dan. Emang kamu nyarinya ya gemuk Dan? Enggak, Pak, penasaran aja. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Izin bertanya, Bapak. Ya. Bapak, itu kan tadi di penjelasan lebih baik itu kan posisinya PA ya Pak daripada AP. Tapi tadi di PPT itu cuman ada foto yang ini Pak, AP supine kan. Apakah ada Pak? Apakah bisa posisi PA supine? Karena kan mungkin aja pasien itu nggak bisa berdiri sehingga foto toraksnya itu harus dalam posisi berbaring. Terima kasih Pak. Oke. Biasanya untuk foto AP gitu ya, AP supine itu biasanya kondisi-kondisi pasien yang memang sudah sangat payah di ICU gitu ya, di ICU payah kondisinya. Sehingga dibikin fotonya AP seadanya, wis pokoknya bisanya AP ya AP gitu ya. Nah, bagaimana kalau PA supine? PA supine itu kayaknya usahanya jauh lebih susah gitu ya. Usaha untuk membuat foto PA supine itu jauh lebih susah. Udah gitu, pasiennya pasti lebih sesak ya, tidur, tengkurap gitu ya, pasiennya lebih sesak. Terus apalagi pasien ICU udah nggak mungkin aja suruh PA. Terus pengaturan tangan juga nggak bakal maksimal. Jadi
Jadi apa namanya, mendorong ke depannya itu juga nggak maksimal. Udah gitu ini yang kendala utama nih. Kendala utamanya adalah kalau PA untuk larinya apa sih yang mau dikejar gitu ya? Apa yang mau dikejar? Kalau umpamanya PA yang biasa yang mau dikejar kan tadi ukuran jantung dan lain-lain gitu ya. Terutama ukuran jantung. Ya, ukuran jantung. Nah, kalau PA, kalau supine itu nggak mungkin dapat 180 cm. Nggak mungkin, karena pesawat ronsennya nggak bisa tinggi banget. Rata-rata pesawat ronsen nggak bakal bisa naik setinggi itu. 180 itu berarti kan mentok tembok sono atas. Belum meja pasiennya udah 1 meter. Tambah 1,8 udah 3 meter, cupnya udah tinggi banget, nggak bakal dapet gitu ya. Jadi paling tinggi pesawat ronsen itu jarak di kondisi kondisi supine ya, itu paling besar 120 cm. Itu udah mentok itu. Udah nggak bisa dinaikin lagi. 120 aja banyak alat yang nggak bisa. Ya, jadi tujuan semuanya jadi gagal gitu ya. Tujuan semuanya jadi gagal. 1, jarak nggak dapat. 2, posisi tangan untuk skapula klavikula dorong ke depan juga nggak dapat. Pasiennya juga tambah sesak nafas gitu. Jadi ya bukan satu alternatif gitu ya. Oke? Baik, terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi yang mau sahur? Ya. Kalau nggak ada, berarti kan kalian masih punya waktu. Interupsi, Pak. Ya, Sa. Ya, izin bertanya Bapak, untuk pemeriksaan toraks ini tuh butuh kayak tes mantuk gitu nggak sih Pak? Atau nggak usah? Jadi tes mantuk. Jadi kalau torak untuk lihat TB, ya torak untuk melihat TB. Jadi gini, foto torak dan foto ronsen lain-lainnya itu hanya untuk menegakkan diagnosa. Menegakkan diagnosa itu artinya dokter awal yang memeriksa, dia sudah memprediksi bahwa penyakitnya A, B, C gitu ya. Pokoknya penyakitnya A. Maka dia butuh diagnosa itu menjadi tegak. Salah satunya dengan menggunakan foto ronsen, salah satunya. Ya. Maaf, Mas. Ada nyamen lagi. Jadi maaf, Mas. Jadi salah satunya untuk menegakkan diagnosa itu, salah satunya adalah dengan foto ronsen. Itu salah satunya, Bro. Salah satu doang. Kalau untuk menegakkan diagnosa TBC, TB, itu torak salah satu doang. Salah banyaknya mantuk, terus tes dahak, dan lain-lain gitu. Baru hasil-hasil tadi dikumpulkan gitu. Hasil-hasil tadi dikumpulkan. Torak, nih kamu mantuk, nih kamu tes dahak, dan lain-lain. Nanti hasilnya dikumpulin sama si dokternya. Oh, dari foto torak terbaca ada TB. Bercak gitu ya, ada indikasi diagnosanya ada kemungkinan TB gitu. Terus dari tes mantuk ternyata oh negatif, dari tes mantuknya, dari tes dahaknya oh negatif, nggak ada, berarti bukan TB gitu. Gitu ya. Jadi ceritanya begitu. Makanya diagnosa itu jauh lebih mahal biasanya ketimbang pengobatannya itu sendiri. Karena tadi kita nggak bisa memberikan obat yang tepat kalau diagnosanya nggak tepat. Makanya diagnosanya harus clear banget. Banyak yang dokter, kita penyakitnya belum jelas dikasih obat. Ini penyakitnya apaan sih? Kasih obat gitu kan. Terus tanyain ke dokternya, dok ini obat apa? Ya ini untuk ya emang penyakitnya udah tahu. Kan belum tahu, harus nunggu kanan kiri dulu. Kok udah dikasih obat gitu? Oh ya udah nggak usah, nggak jadi. Orang dokternya jualan obat gitu. Begitu Salsa. Jadi tes mantuk ini bukan dilakuin di awal sebelum foto ronsen toraks itu ya Pak? Bukan. Jadi bukan prasarat sebelum foto torak, bukan. Tapi adalah tindakan yang bisa dilakukan bersamaan, tindakan saling melengkapi loh. Tindakan saling melengkapi gitu. Jadi mantuk, torak, tes dahak itu tindakan yang saling melengkapi untuk
untuk meyakinkan dokter bahwa ini kena TB gitu. Tindakan yang saling melengkapi begitu. Jadi kalau foto toraknya bukan karena TB, ya nggak ada tes mantuk. Umpamanya foto toraknya karena medical check up gitu ya, atau karena batuk-batuk bronkitis gitu, nggak ada tes mantuknya, nggak dites mantuk gitu. Mau operasi nggak dites mantuk, enggak gitu. Jadi ketika diagnosa awalnya adalah TB, maka akan dilengkapi dengan macam-macam tadi gitu. Oke, Sal? Baik, Pak. Makasih Bapak atas jawabannya. Oke. Ada lagi? Interupsi, Pak. Ya. Ya, Bapak izin bertanya. Tadi kan tipe toraks itu kan ngikutin bentuk tubuh ya, Pak. Nah, kalau misalnya dari yang kurus ke gemuk atau gemuk ke kurus gitu, Pak, nanti toraksnya bisa bentuknya menyesuaikan apa gimana tuh, Pak? Terima kasih, Bapak. Enggak, no. Kurus dan gemuk itu kan ada tipikal orang itu kan bukan dari lemak, tapi dari kerangkanya. Dari kerangkanya. Orang kurus, orang awalnya gemuk gitu ya, terus jadi kurus, ya kerangkanya tetap segitu, nggak kerangkanya bertambah gitu kan. Tulangnya tetap segitu. Paling lemaknya yang berkurang, tapi tulangnya berkurang enggak. Gitu. Jadi orang gemuk gitu ya, orang gemuk. Terus yang nambah apanya lemaknya. Tapi tulangnya tetap aja segitu gitu. Ukurannya tetap aja segitu gitu. Ya, tetap aja segitu. Jadi toraknya tetap aja segitu gitu. Walaupun nanti bagian pinggir-pinggirnya akan nambah. Nah, gitu ya. Jadi lemak yang nambah itu lemak di pinggir-pinggirnya. Jadi kalau umpamanya kita lemak di aksila gitu ya, tebal gitu ya, terus kurus, hilang. Toraknya ya tetap toraknya kan foto toraknya itu kan yang di bawahnya ribnya, yang di bawahnya koste gitu kan ya, bukan yang di luar. Gitu. Jadi nggak ngaruh. Itu tidak berpengaruh terhadap ukuran yang tadi. Begitu, Resti? Oke, Pak. Makasih, Bapak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada berarti dilanjutkan tidur kan, tidur siang. Melanjutkan tadi tidur habis subuh kan. Aduh, katanya bulan puasa tidur ibadah, tidur mulu gitu. Ampun, generasi kaum selonjoran ya. Ini nggak ada kuliah sampai zuhur kan? Nggak ada kuliah lagi sampai zuhur kan? Kuliahnya nanti habis zuhur kan? Iya, berarti ini selonjoran sampai zuhur kan? Aduh, ya tahu-tahu bangun imsak aja. Iya. Ya, kalau ada lagi? Saya tunggu 1 detik, habis waktunya. 1 menit, ada lagi yang nanya? Kalau tidak ada, berarti saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Materinya apa ya minggu depan ya? Lupa saya, pokoknya minggu depan lah, apa aja ya. Nanti, jangan lupa tugasnya dikumpul. Udah? Ya. Untuk minggu depan masih jadwal Pak Muhammad Ali. Lalu Alhamdulillah. lagi Ya. baru Bapak. Sip. Ya. Jangan lupa dikabarin ya. Jangan lupa dikabarin. Ya. Terus jangan lupa tadi tugasnya dikumpulkan. Kan walaupun ngumpulinnya di link yang sama, sudah saya pisah dalamnya. Jadi itu udah misah, nanti biar numpuknya gampang. Saya lihatnya juga sepintas doang kok. Yang penting ngumpul gitu ya, yang penting ngumpulin. Ya sepintas doang. Lagian suruh baca apalagi tulisan-tulisan tangannya Zidane kan kayak sandi rumput kan. Yes, nggak baca. Kira-kira begitu semuanya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.